Nah, setelah itu kita coba mencari informasi ke bapaknya tentang adanya kisah bahwa Pak Supriyadi itu hilang di sini, itu bagaimana? Apa betul, Pak? Ya. Atau muksa itu? Ya, kalau muksa, kalau sejarah Pak Supriyadi muksa itu benar. Tapi seperti ini cerita yang sebenarnya kan. Iya. Jadi sebelum zaman Jepang itu kan zaman Belanda. Kita ceritakan urut seperti itu ya. Jadi zaman Belanda itu Pak Supriyadi mengawal Bung Karno menemui Mbah Harjo Pendelot di dalam hutan tersebut. Itu masih zaman Belanda. Seperti itu. Nah, bertujuan karena tahu tempat ini tempat peninggalan leluhurnya. Di sini akhirnya ritual mengirim doa kepada roh leluhurnya yang ada di sini. Mbah Harjo, Pak Supriyadi, Bung Karno dan temannya orang Silopuro, orang Pat. Setelah berdoa selesai yang dipandu oleh Mbah Harjo, lalu Bung Karno bertanya kepada Mbah Harjo punya rencana gitu ya, rencana supaya bisa terbebas dari penjajah Belanda itu awalnya. Nah, terus Bung Karno bertanya kepada Mbah Harjo orang yang sudah dituakan atau orang yang berpengalaman soal peperangan melawan Belanda, mulai zamannya bapaknya menjadi pasukannya di Pangeran Diponegoro. Nah, akhirnya Mbah Harjo memberi arahan kepada Bung Karno dan Pak Supriyadi dan kawannya itu tadi, Belanda ini tidak bisa dilawan dengan okol, karena dulu bapak saya dengan Pangeran Diponegoro itu berujung dengan kekalahan. Jadi harus pakai cara gitu, Pakai taktik ya. pakai taktik yang akhirnya Bung Karno menemukan cara, yaitu meminjam pasukannya Jepang seperti itu. Itu baru ceritanya masih zaman Belanda. Akhirnya Bung Karno datang ke Jepang, berunding. Belanda pun tahu kalau bahwa mau ada Jepang masuk ke Indonesia. Dan Mbah Harjo mulai zaman Belanda ditunjuk oleh Bung Karno. Mbah Harjo itu termasuk tokoh pejuang dari 1000 sesepuh se-Nusantara. Mbah Harjo itu termasuk diberi tugas menjadi telik sandi atau sekarang disebut intelijen. Jadi Mbah Harjo itu zaman Belanda menjadi intelijen. Jadi Mbah Harjo akhirnya tahu kalau Belanda itu kan menyamar, atau Mbah Harjo menyamar gitu menjadi seorang seniman gitu. Artinya mendapat informasi bahwa Belanda tahu Jepang mau masuk. Akhirnya Mbah Harjo, Pak Supriyadi dan kawan-kawan itu sama Belanda direkrut, dijadikan tentara dadakan. Itu tentara kenil dadakan, bukan tentara kenil asli mulai dulu, tidak dadakan, karena mau ada Jepang masuk itu. Akhirnya Mbah Harjo dan kawan-kawan dengan Pak Supriyadi dari tentara kenil, akhirnya Jepang masuk ke Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia oleh Mbah Harjo dan kawan-kawan dibiarkan saja gitu loh, tidak dilawan, dibiarkan masuk. Dan Jepang masuk, Belanda pergi ya, seperti itu kan ceritanya. Lalu ini cerita ke zaman Jepang. Jepang masuk, akhirnya Mbah Harjo dan Pak Supriyadi dan kawan-kawan direkrut oleh Jepang menjadi tentara AIO. Seperti itu. Yang familiar disebut peta itu. Belum ya. Maaf Pak, berarti Jepang ke sini itu sebenarnya ada andil dari Bung Karno juga. Iya. Memang suruh mengusir. Gitu. Memang strategi dibiarkan biar masuk, biar Belandanya yang pergi. Oh. Itu memang seperti itu. Menurut cerita Mbah Harjo, Jepang itu diberi imbalan kalau berhasil mengusir Belanda, diberi hasil bumi selama 3 tahun. Seperti itu. Ternyata si Jepangnya malah juga
ngerasa enak jajah juga gitu, atau seperti apa memang ada perjanjian dari antara Jepang sama Bung Karno dan Mbah Harjo ini tadi? Kan gini, ya zaman Jepang karena kita itu rakyat Indonesia itu mempunyai tanggungan kan, jadi kayak penghasilan itu diminta oleh Jepang, itu rakyat Indonesia ini hidupnya sengsara. Masih makmur zaman penjajahan Belanda. Ya. Jadi seperti itu. Terus habis masa perjanjiannya 3 tahun kan, habis perjanjiannya 3 tahun, rakyatnya hidupnya sengsara karena Jepang ini juga kurang ajar, Lebih sengsara daripada Belanda. Jadi orang kalau nggak mau bayar pajak seperti itu, jadi tentara Aiho ini disuruh memberi racun sumurnya rakyat itu. Tentara Aiho itu tadi ya tentara buatan Belanda, bentukan Jepang. Anggotanya ya Orang Indonesia. ya pribumi. Ya seperti Pak Soekarno dan kawan-kawan tadi. Akhirnya merasa tidak tega selama sama-sama serumpunya kok malah jadi anteknya Jepang seperti itu mungkin. Akhirnya keterlaluan kan, sampai yang dimakan itu kekurangan rakyat Indonesia ini karena dimintai pajak itu tadi. Kalau nggak mau bayar semaunya Jepang, ini suruh racun sumber air ini, sumur-sumur ini, tapi nggak dilakukan oleh tentara Aiho orang Indonesia. Terus setelah itu, waktu itu banyak orang sini itu direkrut menjadi tenaga Romusa, kerja disuruh Jepang itu dibayarnya murah gitu, kayak kerja paksa seperti itu. Nah, terus kan Mbah Harjo dan kawan-kawan yang menjadi tentara Aiho itu, termasuk Mbah Harjo, Pak Supriyadi itu kan menjadi mandor, jadi mandornya orang kerja paksa itu. Jadi waktunya gajian itu kan Pak Supriyadi, Mbah Harjo dan kawan-kawan kan keliling mengantar uang ke istri-istrinya para pekerja paksa itu, remungsa itu. Nah, disitulah Pak Supriyadi mempergoi tentara Jepang itu berbuat tidak senonoh kepada istrinya para pekerja remungsa tersebut. Akhirnya Mbah Harjo dan Pak Supriyadi mempunyai pemikiran, wah ini gawat, ini Jepang ini mau bikin keturunan Indonesia nantinya bakal untuk melawan bangsanya sendiri, ya, seperti itu. Akhirnya dengan waktu yang singkat Pak Supriyadi dan Mbah Harjo dan kawan-kawan masuk dalam hutan sini, bersepakat berencana untuk mengusir Jepang dari Blitar atau dari Indonesia ini. Lalu tempat ini dipilih untuk berunding dan dipilih untuk tempat strategis untuk bergerilya, dan juga memilih kantor pertahanan pemberontakan, yaitu adalah kantor desa Sumberjagung. Markasnya rumahnya Mbah Harjo Mustaram yang berada di desa Sumberjagung. Seperti itu. Itu awal terbentuknya peta. Zaman Jepang niku wau Pak Supriyadi memilih markas pemberontak untuk tentara Regu Supriyadi untuk memberontak Jepang di Blitar itu adalah rumahnya Mbah Harjo Miyarso. Rumahnya Mbah Harjo Mustaram, desa Sumberjagung. Jadi tepatnya di sebelah selatan pos pertahanan pemberontakan kantor desa Sumberjagung, markasnya. Seperti itu. Jadi sebelum melakukan pemberontakan, Pak Supriyadi itu juga bergerilya, gitu. Bergerilya, jadi ada namanya pendukung pejuang. Itu adalah anak muda yang bernama Mbah Damali, sekarang sudah tua. Dulu masih zaman Jepang, Pak Supriyadi mau memberontak itu masih anak yang muda gitu, Mbah Damali. Jadi tidak ada persiapan khusus untuk bekal untuk para prajurit pejuang peta, tentara peta. Jadi Pak Supriyadi itu mencari telo, bote itu di pekarangan tanaman masyarakat.
Desa Sumbragung. Jadi yang bakarkan telo itu ya Mbah Damali tersebut untuk bekal peta untuk Pasukan bergerilya itu tadi untuk mempersiapkan mau memberontak Jepang itu. Jadi begini, waktu itu Pak Supriyadi bergerilya itu juga masyarakat situ itu ya ndak semua kompak. Jadi sebagian itu tidak kompak karena takut dengan Jepang tersebut. Jadi tahu kalau telombotenya itu buahnya hilang, akhirnya lapor ke Mbah Lurah Desa Sumbragung. Karena ya kehilangan hasil panennya, laporan lalu ditelusuri, akhirnya ditemukanlah bekas api untuk membakar telombote itu di depan rumahnya Mbah Damali. Akhirnya Mbah Damali ditanyai, mengaku karena masih anak yang muda, takut ada Pak Mbah Lurah yang ke situ dan masyarakat yang takut dengan Jepang itu. Akhirnya Mbah Damali mengaku, bahwa yang ngambil telombote itu Pak Supriyadi. Mbah Lurah Desa Sumbragung itu memberitahu sesepuh namanya Mbah Hajo Mustaram yang rumahnya dipilih dibuat markas pejuang peta. Nah, Mbah Lurah bilang ke Mbah Hajo Mustaram, ini ada suatu permasalahan kaitan itu tadi. Akhirnya Mbah Hajo Mustaram itu memberitahu ke Mbah Harjo Miyarso bahwa ada suatu permasalahan di Desa Sumbragung. Mbah Harjo Miyarso memberitahu Mbah Harjo Kendelo. Akhirnya berunding, menyeting, ya nanti Pak Supriyadi ditangkap saja, nanti pura-pura diikat, dibakar di kantor Desa Sumbragung. Jadinya Pak Supriyadi ditangkap, di situ dimasukkan ke tempatnya kayu yang mau dibakar itu, tapi sudah disetting, nanti api menyala, kamu saya sogrok pakai genter bambu, kamu lari, api menyala, tapi sudah kebakar Pak Supriyadi ini, disogrok pakai bambu dengan Mbah Mustaram tersebut. Akhirnya Pak Supriyadi lari. Ya, sampai sekarang ya di punggungnya ada bekas tusukan bakarnya itu sudah ramun-ramun gitu loh, samar-samar, seperti itu. Itu betul-betul masih ada ya Pak Supriyadi? Iya, masih ada. Jadi setelah kejadian pembakaran tadi sampai sekarang dinyatakan hilang itu dari situ? Atau tidak itu sebelum memberontak kejadian itu. Kejadian dibakar itu sebelum memberontak, masih persiapan peta itu untuk mencari bekal seperti itu Pak Supriyadi. Terus setelah itu singkat ceritanya memberontak dengan kawan-kawannya itu tadi ke markas Blitar dengan bekal ubi-ubian itu tadi. Iya. Berarti sebenarnya memang misi yang sudah direncanakan Mbah Jo, Pak Supriyadi itu memang di Rundingno, istilahnya di tempat ini gitu ya? Iya, sudah dipilih. Ini buat pos pertahanan, sekarang namanya itu kantor Desa Sumbragung. Di situ ada prasasti kok, prasasti pos pertahanan pejuang peta pada tahun 1945. Ada patungnya Pak Supriyadi pejuang peta. Jalannya dibikin Jalan Supriyadi nomor 1. Di situ ada monumennya. Awal mulanya dari situ pemberontakan. Iya. Terus habis itu setelah itu memberontak itu menyerang markas Jepang yang ada di Blitar itu kosong. Markasnya kosong, jadi sudah bocor misinya Pak Supriyadi dan kawan-kawan itu, yang akhirnya kembali lagi ke pos pertahanan di kantor Desa Sumbragung. Juga kalau makan gitu ya di markas di rumahnya Mbah Hajo Mustaram itu. Yang masak ya istrinya Mbah Hajo Mustaram, juga Mbah Hajo Miyarso, itu kan satu tim pejuang peta. Nah, setelah Pak Supriyadi memberontak lalu ke desa, kembali ke kantor pertahanan, di situ Jepang baru
saja dari situ ada bekas sepatu-sepatu seperti itu. Akhirnya para pejuang ini bermaksud mencari Jepang yang barisan dari pos pertahanan. Mau dicari, akhirnya dicari, para pejuang itu berpencar, berbagi tugas. Sebagian mengarah ke timur, mengarah ke desa Sukosewu, Gadungan. Nanti kalau diteruskan ya kumpulnya di sini, tembusnya di sini. Ya, Pak Supriyadi dengan Mbah Harjo Gendelot, Mbah Darsono, Pak Wedus, Mbak Ismail, Mbah Murati mengarah ke utara, mengarah ke Candi. Masih sampai di hutan karet. Itu ada pejuang kita yang mengarah ke timur tadi, mengontek pakai HT. Nah, bahwasanya pejuang yang lewat ke arah timur sampai di Tugu Klenteng Desa Gadungan itu bertemu tentara Aiho. Tentara Aiho itu adalah mata-mata Jepang. Sama orang Indonesia tapi dia memihak ke Jepang. Dia bilang begini, bertanya kepada para pejuang itu tadi, si anteknya tadi, mata-mata itu, ini mau kemana? Ya mau cari Jepang. Si mata-mata, Jepang sudah nyerah di markas Blitar itu. Akhirnya para pejuang ini terkecoh. Akhirnya kembali mau ke markas Blitar pada siang itu. Akhirnya ngontek Pak Supriyadi bermaksud menemui di desa Sukosewu. Jadi ketemu di sana. Jadi sebelum ketemu ini Pak Supriyadi, Mbah Darsono, Mbah Harjo Gendelot, Mbah Murati, Mbah Ismail, Mbah Patowedus Sumarjono ke desa Sukosewu di rumahnya Mbah Harjo Miyarso. Nah, jadi sesampai di dekat rumah Mbah Harjo Miyarso itu Pak Supriyadi tidak langsung ke rumahnya, jadi ajudannya dulu yang disuruh itu Mbah Darsono. Akhirnya Mbah Darsono datang ke rumah Mbah Harjo Miyarso, langsung disambut, tidak masuk rumah, masih di teras gitu kan. Mbah Harjo Miyarso begini, kenapa kamu kesini? Ini ada Pak Supriyadi mau ketemu panjenengan penting. Lah, Jepangnya barusan dari sini. Ini loh sepatunya belum hilang nih, itu belakang kamu itu. Tapi Pak Supriyadi langsung nyelonong menemui Mbah Harjo Miyarso. Langsung Pak Supriyadi ditarik tangannya dengan Mbah Harjo Miyarso itu dimasukkan rumah, suruh lari lewat belakang rumah, pintu belakang. Yang tidak lama akhirnya Pak Supriyadi ditembak Jepang tidak jauh dari rumah Mbah Harjo Miyarso tersebut. Akhirnya diselamatkan oleh para pejuang itu tadi, Mbah Ismail, Mbah Murati, Mbah Darsono, Mbah Harjo Gendelot, Mbah Darsono. Pak Supriyadi dibawa ke dekat markas rumahnya Mbah Harjo Mustaram di kuburan desa Ngloding. Di situ ada pohon ringin besar waktu itu. Lalu Pak Supriyadi diobati oleh Mbah Harjo ini dengan pakai cara tradisional itu, jadi darah itu disap pakai mulut, darah yang luka tembaknya Pak Supriyadi yang di kaki disap pakai mulut itu, dilambari dengan doa-doa, lalu dibantu oleh dokter Murati, dikeluarkan itu pelurunya dikeluarkan. Mbah Harjo meminta parutan walo. Akhirnya sama Bu Nyai, istrinya Mbah Mustaram, diparukan walo untuk mengobati luka tembak tersebut. Setelah luka tembak diobati, itu Pak Supriyadi itu dibawa ke rumah gurunya. Gurunya itu di Blitar sana, di rumahnya Mbah Kyai Alif Hasan Bendo, Blitar. Sampai di sana, karena keadaannya masih gawat, Pak Supriyadi disuruh membawa lagi ke tempatnya Mbah Harjo Gendelot di Gunung Gedang sini, yang akhirnya disembunyikan di utara Gunung Gedang, di kucur hutan Singitan sana. Nah, setelah itu 1 bulan lamanya luka tembak tersebut sembuh. Nah, akhirnya Mbah Harjo berencana mengatur siasat perpisahan dengan teman-teman seperjuangan itu tadi. Seperti itu. Mbah Darsono, Mbah Murati, Mbah Ismail, Mbah Patowedus, Mbah Harjo Miyarso, Mbah Mustaram, Mbah Gendelot. Seperti itu. Jadi memang singkat cerita itu
cerita yang jenengan sampaikan itu tidak ada di buku sejarah manapun ya. Ini Tidak, pengungkapan yang memang masih dalam tahap penelitian mungkin ya. Ini kronologi perjuangan Mbah Harjo Gendul dengan Pak Supriyadi, kronologinya seperti itu. Kronologinya. Ya, terus yang tadi, yang perjuangan yang ketemu pengkhianat itu tadi, akhirnya berhubung Pak Supriyadi ditembak Jepang di rumahnya Mbah Harjo Miyarso, teman-temannya yang ke arah timur ketemu pengkhianat tadi langsung ke Blitar. Nah, akhirnya ya disampaikan di Blitar, ada yang dilucuti senjatanya, ada yang lari ditembak di alas maliran. Nah, itu pejuang peta itu menurut Mbah Harjo diberi nama Regu Supriyadi yang dikomandani oleh Priambodo. Supriyadi itu menurut Mbah Harjo adalah kata sandi. Jadi pejuang peta semua itu namanya Supriyadi, grup Supriyadi. Untuk pengkelabuhan. Jadi seandainya ada yang tembak yang di Maliran, dia ngakunya ya Supriyadi. Tujuannya biar komandan ini selamat kan, seperti itu. Artinya Jepang memang menduga bahwa Pak Supriyadi itu sudah meninggal gitu. Iya, karena setiap pelaku pejuang yang tertembak mengaku Pak Supriyadi. Iya, Itu Supriyadi nama kata sandi untuk melabui para penjajah. Seperti itu. Nah, terus yang perpisahan di sini itu tadi intinya Mbah Harjo menyeting bahwa Pak Supriyadi itu bertapa di Gua Gunung Gedang. Padahal itu tidak bertapa di situ. Malamnya setelah perpisahan itu Pak Supriyadi menemui Mbah Harjo, keluar dari gua, pindah dari tempat ini ke rumahnya gurunya sana. Mbah Halib membawa pohon beringin. Nyampe di sana oleh gurunya, kenapa kamu ke sini? Di sini belum aman. Kembali lagi menemui Mbah Harjo. Itu sampai berulang kedua. Terakhir itu Pak Supriyadi itu ke rumah gurunya, lalu gurunya Mbah Yai Alif Hasan berpesan atau mengeluarkan pesan-pesan gitu ya. Itu begini, sebelumnya kamu ada apa datang ke sini? Saya mau mengantar pohon beringin dari Gunung Gedang ini, Mbah Guru, Mbah Yai. Di sini itu masih gawat kok kamu kesini saja. Jadi orang itu kamu ojo tanpa guna. Seperti itu pesan terakhir dari gurunya Mbah Kyai Alif Hasan Bendo. Lalu Pak Supriyadi Priambodo diberi suatu barang yaitu wayang tresno terbuat dari perunggu. Seperti itu. Lalu setelah itu Pak Supriyadi menemui Mbah Harjo lagi. Akhirnya singkat cerita sudah menjelang kemerdekaan. Lalu Pak Supriyadi waktu itu Pak Supriyadi pakaiannya sudah tidak tentara lagi, sudah menyamar. Jadi pakai baju robek-robek, pakai sarung robek-robek seperti itu. Rambutnya panjang. Itu sudah menjelang kemerdekaan. Yang akhirnya Pak Supriyadi itu napak tilas di mana tempatnya waktu itu ketembak, napak tilas di pos pertahanan, napak tilas di markas rumahnya Mbah Harjo Mustaram. Jadi kan berpakaian yang compang-camping itu tadi sambil membawa pecut itu kan untuk penyamaran itu. Jadi warga masyarakat itu mengira Pak Supriyadi itu orang gila. Jadi kan Pak Supriyadi duduk gitu ya, menangis kan, merenungi waktu berjuang itu, menangis. Akhirnya dengan masyarakat itu diusir. Ada orang yang mau menamatkan melihat supaya jelas wajahnya itu ya membuang muka dan menyobek ini sarungnya lagi, disobek lagi kan biar dikira orang gila. Nah, itu setelah itu kan menemui Mbah Harjo lagi ya, karena bisa Mbah Harjo kan mendapat cerita itu seperti itu. Dari beliau. Dari beliau ceritakan runutannya. kejadian itu tadi. Ya, terakhir Pak Supriyadi itu berpamitan untuk menemui Bung Karno di istana. Singkat cerita Pak Supriyadi sudah sampai ke istana. Di sana ketemu Bung Karno. Setelah ketemu Bung Karno diajak
berunding, mau diajak membentuk kabinet. Intinya Pak Supriyadi itu ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan waktu itu. Terus singkat cerita Pak Supriyadi karena tahu sebelum kejadian nanti akan ada suatu permasalahan lagi, itu Pak Supriyadi memutuskan tidak menerima tawaran dari Bung Karno menjadi seorang menteri, dia pilih pergi. Lalu Bung Karno berkata, ya sudah kalau kamu nggak mau, tapi kamu pergi kemana saja, suatu saat saya cari kamu ketemu saya. Seperti itu. Akhirnya pergi Pak Supriyadi itu, pergi menemui Mbah Harjo lagi, bercerita seperti itu. Nah, akhirnya waktu itu terakhir berpamitan ke Alas Purwo. Setelah dari istana pamitan ke Mbah Harjo itu ke Alas Purwo. Romo, saya mau pergi ke Alas Purwo. Nanti kalau negara ini sudah aman, kurang lebihnya 30 tahun atau 40 tahun, kurang lebihnya saya akan menemui Romo di hutan Gunung Gedang di Candi Waringin Branjang. Seperti itu. Yang akhirnya cerita ini diceritakan kepada saya waktu saya masih kecil. Jadi Mbah Harjo bilang, ini sebentar lagi aku mau pindah ke hutan. Jadi rumahnya di kampung itu Mbah Harjo ditinggalkan. Saya diajak pindah ke sini membuka candi ini, bahwa akan ditemui Pak Supriyadi, zaman Jepang akan menemui di tempat ini. Akhirnya pada tahun 92 pertengahan Mbah Harjo pindah ke sini. Terus dengan berjalannya waktu sekitar 20 tahun yang lalu, Pak Supriyadi betul-betul menemui Mbah Harjo. Waktu itu sempat difoto yang saya cuplikan ini. Iya. Nah, akhirnya waktu itu Pak Supriyadi menemui Mbah Harjo, masuk dalam gubuknya Mbah Harjo, tidak assalamualaikum, tidak kula nuwun, tapi pakai siso-siso, wit-wit gitu. Oh gitu. Mbah Harjo rumahnya pendek, gubuk pendek, jadi orang di luar tuh nggak kelihatan wajahnya, segini aja. Nah, karena rumahnya pendek, Mbah Harjo itu gubuk terbuat dari daun. Mbah Harjo begini, dengar orang sweet gitu, nyamau di, masuklah ke rumah saya. Gitu. Akhirnya orangnya masuk, loh, kamu masih hidup, gitu. Kamu tinggal di mana saja saat ini, sekarang ini? Saya tinggal di Jember, Romo. Lah mana kakimu yang ditembak Jepang dulu? Lalu membuka celananya, ditunjukkan ke Mbah Harjo. Ya ini Romo. Dulu siapa yang ngobati kamu? Ya sampean yang ngobati saya, sampean hisap darah saya. Lalu Dokter Murati mengeluarkan pelurunya. Juga Mbah Yai, istrinya Mbah Mutara mengeluarkan waluh. Lalu Romo memasukkan parutan waluh di luka kaki saya. Lalu sampean sembunyikan di utara gunung. Dan terus luka bakarmu yang dibakar di kantor desa Sumberagong itu mana bekasnya? Yang disogok genter Mbah Mustaram itu. Dibuka bajunya, kasih lihat, masih. Tanda lahirnya dikasih lihat, masih. Yaitu. Terus lalu Mbah Harjo, tujuanmu ke sini kenapa? Begini Romo, tujuan saya pertama kali saya menempati janji saya zaman Jepang dulu, menemui Romo di tempat ini. Oh, Mbah Harjo matur. Oh iya. Oh. Terus apalagi? Dan kedua saya kesini menempati janji saya kepada Bung Karno. Kalau negara ini mau kisruh, saya suruh muncul seperti itu. Ceritanya seperti itu. Terus Pak Supriyadi itu berpamitan. Saya kan di belakangnya tempatnya Mbah Harjo, di belakang gedek seperti ini, di sebelah situ. Pak Supriyadi pulang, saya dipanggil oleh Mbah Harjo. Nak, Suroso, kamu kesini? Iya Pak. Saya waktu itu pas sakit, kaki saya patah. Saya pakai egrang menemui Mbah Harjo. Ada apa Pak? Kamu tahu Pak Supriyadi baru saja kesini.
Ya Pak tahu, karena saya mengintip dari lubang-lubang gedek itu tadi. Ya itu, Pak Supriyadi itu orangnya tidak tinggi, ya sedang seperti itu. Yang tinggi itu saya, Bung Karno, Mbah Jomiarso, Mbah Darsono, Mbah Patawa, itu tinggi-tinggi. Supriyadi itu adalah kata sandi, nama grup pejuang, peta, seperti itu. Cerita yang, ya itu yang bisa saya sampaikan, cerita tentang kronologi perjuangan Pak Supriyadi dengan Mbah Harjo dan kawan-kawan yang belum tercatat dalam catatan buku sejarah.